warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak hebat kelas 5? Pak Agung doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 8 subtema 2 pembelajaran 4 terdiri dari PPKN, Bahasa Indonesia, dan IPS. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak hebat kelas 5, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung untuk pembelajaran tema 8 subtema 2 pembelajaran 4? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan penjelasan dari Pak Agung, karena di akhir pembelajaran nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Dalam pembelajaran 3 disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan penjelasan berikut ini. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Ayo membaca, dan anak-anak perhatikan bacaan berikut ini. Pada pembelajaran 3 telah dibahas usaha ekonomi perorangan. Ada pula usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Usaha ekonomi kelompok ini dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama sebagai berikut. 1. Badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha milik negara atau BUMN atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau bagian besar modalnya dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan perseroan terbatas atau perseru. BUMN bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital, misalnya bidang energi listrik dan telekomunikasi. Di Indonesia juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD atau perusahaan daerah. BUMD merupakan perusahaan yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Tujuan pendirian BUMD sebagai berikut. A. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. B. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. 2. Badan usaha milik swasta atau BUMS. Badan usaha milik swasta merupakan perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh swasta. Ada beberapa macam BUMS sebagai berikut. A. Firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya 2 sekutu. Pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. B. Persekutuan komanditer. Persekutuan komanditer atau CV didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Pada CV terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu aktif berperan sebagai investor dan pengelola CV. Sekutu pasif berperan sebagai investor tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Usaha berbentuk CV dapat dikembangkan dari firma. Ini dimungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. C. Perseroan terbatas.
Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal. Nah, sekarang yang ketiga, koperasi. Di Indonesia berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pertama kali dikembangkan oleh Drs. Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut, beliau dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Nah, ini adalah gambar Drs. Muhammad Hatta dan juga dijuluki Bapak Koperasi Indonesia. Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Bentuk-bentuk koperasi di Indonesia sebagai berikut. A. Koperasi konsumsi, yaitu koperasi yang menyediakan berbagai bahan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya beras, gula, minyak, sabun, peralatan rumah tangga, dan barang elektronik. Tujuan koperasi ini adalah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu layak. B. Koperasi simpan pinjam, yaitu koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota. Selanjutnya, uang yang telah terkumpul dipinjamkan kepada anggota. Sekarang, C. Koperasi produksi, yaitu koperasi yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Koperasi ini beranggotakan para produsen atau pengusaha, misalnya pengusaha batik, tahu dan tempe, dan sapi perah. D. Koperasi jasa, yaitu koperasi yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya, koperasi angkutan. E. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya, koperasi unit desa atau KUD. Nah, anak-anak hebat, kalian perhatikan penjelasan berikut. Kamu telah membaca teks usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Temukan pengertian dan ciri-ciri khusus dari setiap jenis usaha. Tulislah pada peta pikiran berikut. Nah, ini adalah peta pikiran anak-anak. Usaha ekonomi. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Yang pertama ada firma. Pengertian, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurangnya dua sekutu. Ciri-ciri, pendiri firma biasanya orang-orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma memiliki hak untuk bertindak atas nama firma. Berikutnya, anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas risiko kerugian firma. Yang terakhir, ciri-cirinya, usaha berbentuk firma biasa bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV, pengertiannya adalah CV adalah usaha ekonomi yang didirikan oleh sekurangnya dua orang yang menyetorkan modal. Ciri-cirinya CV yaitu ada dua jenis sekutu, antara lain yaitu sekutu aktif sebagai investor dan pengelola usaha, dan sekutu pasif yaitu sebagai investor tetapi tidak ikut mengelola usaha. Usaha ekonomi yang dikelola kelompok yang lain adalah perseroan terbatas dan koperasi. Pengertian perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya berupa
kumpulan saham. Ciri-ciri perseroan terbatas antara lain bukti kepemilikan berupa saham atau penyetoran modal. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan setiap dividen sesuai besar saham. Kemudian yang terakhir, untuk mengembangkan dan memperluas usaha saham perseroan dapat diperdagangkan di pasar modal. Sedangkan koperasi pengertiannya adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi. Ciri-ciri koperasi antara lain, usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, bertujuan mensejahterakan anggotanya. Kemudian yang terakhir ada badan usaha milik negara atau BUMN. Pengertian BUMN adalah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara. Ciri-ciri BUMN antara lain, BUMN dapat berupa perusahaan umum atau perum atau perseroan terbatas atau persero. BUMN bergerak di bidang usaha strategis atau vital, misalnya listrik dan kereta api. Nah, itu tadi adalah usaha ekonomi yang dikelola kelompok. Anak-anak hebat kelas 5, perhatikan penjelasan berikut ini. Kita akan berkreasi. Ayo berkreasi. Buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara berkelompok. Nah, anak-anak, kalian perhatikan yang ditunjuk panah Pak Agung. Kalian buat clipping mengenai jenis usaha ekonomi. Kemudian yang A, tulis nama perusahaan. Yang B, tulis juga jenis usahanya. Kemudian yang C, tempat kedudukan usahanya. Kemudian yang terakhir, D, sumber gambar tersebut diperoleh dari mana. Kalian tulis di bawahnya ini. Selamat mengerjakan. Tradisi Rasulan di Gunung Kidul. Ayo membaca. Nah, anak-anak, perhatikan bacaan berikut ini. Masyarakat Gunung Kidul di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenal tradisi Rasulan. Kegiatan Rasulan atau bersih dusun ini dilakukan oleh para petani setelah masa panen. Waktu pelaksanaan tergantung kesepakatan warga setiap dusun, tetapi biasanya sekitar bulan Juni atau Juli. Rasulan biasanya berlangsung selama beberapa hari. Rangkaian kegiatan diawali dengan kerja bakti atau membersihkan lingkungan sekitar dusun. Warga bergotong royong memperbaiki jalan, membuat atau mengecat pagar pekarangan, serta membersihkan makam. Selanjutnya, tradisi Rasulan juga disemarakkan dengan berbagai rangkaian kegiatan olahraga dan pertunjukan seni budaya. Berbagai tradisi dan atraksi seni budaya pada perayaan Rasulan di Gunung Kidul ini berhasil menarik perhatian wisatawan baik lokal maupun luar negeri. Atraksi seni budaya yang disuguhkan seperti doger, jatilan, wayang kulit, dan reok Ponorogo. Puncak keramaian acara Rasulan terjadi saat diselenggarakannya kegiatan kirap. Kirap adalah semacam karnaval atau arak-arakan mengelilingi desa. Dalam acara kirap itu dibawa pula tumpeng dan sajian berupa hasil panen seperti pisang, jagung, padi, sayur mayur, dan hasil panen lainnya. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Mereka berdoa memohon ketentraman dan keselamatan seluruh warga. Acara kemudian dilanjutkan dengan kegiatan perebutan tumpeng yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan wisatawan. Tradisi Rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan. Tradisi ini melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, sehingga keharmonisan masyarakat dapat terjaga. Selain sebagai sarana untuk memupuk semangat kekeluargaan, tradisi ini juga menjadi salah satu wadah untuk melestarikan kesenian daerah Gunung Kidul. Nah, anak-anak hebat kelas 5, sekarang ceritakanlah kembali tentang tradisi Rasulan yang ada di Gunung Kidul tersebut dengan bahasamu sendiri. Nah, anak-anak hebat, dari bacaan tradisi Rasulan yang ada di Gunung Kidul tersebut, rangkumannya adalah sebagai berikut. Masyarakat Gunung Kidul mengenal tradisi Rasulan. Rasulan biasanya berlangsung beberapa hari. Ada berbagai kegiatan dalam tradisi Rasulan. Di antaranya adalah
atraksi seni wayang kulit, reok Ponorogo, dan lain-lain. Puncak keramaian terjadi saat kegiatan kirap. Di akhir kirap, warga melakukan doa bersama di balai dusun. Tradisi rasulan merupakan aset budaya yang harus dipertahankan karena melestarikan jiwa kebersamaan dan semangat gotong royong, serta menjadi wadah melestarikan kesenian. Nah, itu tadi adalah rangkuman dari bacaan tentang tradisi rasulan yang ada di Gunung Kidul. Sekarang anak-anak hebat, ayo renungkan. Nah, anak-anak hebat, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita renungkan setelah kita mempelajari materi tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Yang pertama, 1. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? 2. Keterampilan apa yang aku latih hari ini? 3. Sikap apa yang aku kembangkan hari ini? 4. Apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Nah, mari kita bahas satu persatu. 1. Pengetahuan apa yang aku pelajari hari ini? Pengetahuan yang aku pelajari hari ini yaitu tentang jenis-jenis usaha masyarakat, tentang keragaman sosial masyarakat. Yang kedua, keterampilan apa yang aku latih hari ini? Keterampilan yang aku latih hari ini adalah membuat clipping, membuat laporan. 3. Sikap apa yang aku kembangkan hari ini? Sikap yang aku kembangkan hari ini adalah teliti dalam membaca teks, menghargai perbedaan pendapat dengan orang lain, serta toleransi atas keragaman sosial. Yang keempat, apa yang dapat aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku? Yang aku berikan kepada lingkungan dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikapku, yaitu menceritakan atau menyebarkan pengetahuanku tentang jenis-jenis usaha dan tentang keragaman sosial masyarakat, membuat clipping untuk adik atau teman-teman di sekitar rumah, menghargai dan menghormati perbedaan dengan orang lain di lingkungan sekitar, serta bertoleransi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, anak-anak hebat, nah itu tadi adalah renungan dari materi yang telah kita pelajari hari ini. Nah, tugas satu kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, tugas satu ini ada 10 pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung mulai dari awal video tadi sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Kemudian, tugas 2 kalian di rumah adalah sebagai berikut. Lengkapilah peta pikiran berikut ini. Nah, anak-anak, kalian lengkapi peta pikiran yang ditunjuk panah Pak Agung. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung, kalian dapat mudah mengerjakan peta pikiran berikut ini. Kemudian, tugas 3 kalian di rumah adalah buatlah clipping mengenai jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola secara kelompok. Nah, kalian buat clipping tersebut, kemudian kalian kumpulkan ke guru kalian masing-masing. Jika kalian memperhatikan penjelasan Pak Agung dari awal sampai akhir ini, kalian akan mudah dalam mengerjakan tugas-tugas ini. Sebelum mengerjakan, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan berpikir dan kecerdasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Demikian materi kelas 5 tema 8 subtema 2 pembelajaran 4. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.